Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Plantae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari Salma Septiana dari kelas Tadris Biologi 5C. Kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang Kingdom Plantae. Untuk yang pertama yaitu ciri umum dari Kingdom Plantae, yaitu bersel banyak, berklorofil atau autotrof. Klorofil terdapat dalam plastida, kemudian bersifat eukariotik, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, dan pada Kingdom Plantae umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian dari Kingdom Plantae itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama tumbuhan lumut atau Bryophyta, yang kedua ada tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pada Kingdom Plantae terdapat pengelompokan tumbuhan. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, Kingdom Plantae dibagi menjadi 2, yaitu berkormofita berspora seperti tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku, dan yang kedua ada kormofita berbiji, yaitu seperti tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Untuk yang pertama yang kita bahas kali ini yaitu pada tumbuhan lumut. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan peralihan antara Talophyta dan Kormofita. Tumbuhan lumut memiliki akar, batang, dan daun yang masih sederhana. Kemudian tumbuhan lumut ini tidak memiliki jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem, dan juga berhabitat di tempat yang lembab. Pada tumbuhan lumut memiliki 3 pengelompokan, yaitu yang pertama ada Hepaticopsida, yang kedua ada Anthoceratopsida, dan yang ketiga ada Bryopsida. Kemudian reproduksi pada tumbuhan lumut. Yang pertama yaitu mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan dari fase sporofit dan juga fase gametofit. Pada fase gametofit, tumbuhan lumut menghasilkan gamet, lebih dominan dan hidupnya lebih lama. Tumbuhan lumut sel-selnya haploid sebab tumbuh langsung dari spora. Pada fase sporofit adalah fase yang menghasilkan spora dan hidupnya tidak lama. Sporogonium sel-selnya diploid sebab tumbuh dari zigot. Berikut merupakan skema dari metagenesis tumbuhan lumut, yaitu yang pertama dimulai dari spora yang berubah menjadi protonema, kemudian dari protonema menjadi tumbuhan lumut dewasa, kemudian akan menghasilkan antheridium dan juga archegonium, yang masing-masing antheridium menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan ovum, dan keduanya akan berfertilisasi menjadi zigot. Kemudian sporangium, dan akan kembali menjadi spora lagi. Kemudian materi selanjutnya ada tumbuhan paku, yaitu memiliki ciri-ciri bersel banyak, merupakan tumbuhan kormus, memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki akar serabut, batang berbentuk rizoma, dan daun beraneka ragam. Macam-macam daun dari tumbuhan paku yang pertama ada tropofil, sporofil, dan juga troposporofil. Kemudian tumbuhan paku daun muda umumnya menggulung. Kemudian memiliki jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem, dan tumbuhan paku hidup di habitat yang lembab. Pada tumbuhan paku memiliki 4 pengelompokan, yaitu yang pertama ada Psilophytinae, yang kedua ada Lycopodinae, yang ketiga ada Equisetae, yang keempat Felicinae. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu reproduksi pada tumbuhan paku, yaitu yang pertama mengalami metagenesis seperti tumbuhan paku, yaitu pergiliran keturunan antara fase sporofit dan juga fase gametofit. Kemudian fase gametofit pada tumbuhan paku yaitu protalium, menghasilkan gamet, hidupnya tidak lama. Protalium sel-selnya haploid sebab tumbuh langsung dari spora. Kemudian fase sporofit
monokotid adalah tumbuhan paku, menghasilkan spora dominan hidupnya lebih lama daripada gametofit. Tumbuhan paku sel-selnya diploid sebab tumbuh dari zigot. Yang selanjutnya merupakan skema dari metagenesis tumbuhan paku. Yang pertama dari spora. Spora akan berkembang menjadi protalium. Kemudian pada protalium akan menghasilkan archegonium dan juga antheridium yang berfertilisasi akan membentuk zigot, kemudian berkembang menjadi tumbuhan paku. Kemudian tumbuhan paku menghasilkan sporangium dan menghasilkan spora. Dan kembali lagi. Kemudian yang selanjutnya ada pembahasan tentang tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki ciri tumbuhan kormus, yaitu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, menghasilkan biji sebagai alat reproduksi generatif. Dan pada tumbuhan berbiji memiliki pengelompokan yang berdasarkan letak bijinya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gymnospermae dan yang kedua ada angiospermae. Kemudian dari angiospermae dibedakan lagi menjadi dua kelompok, yaitu monokotil dan juga dikotil. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbedaan-perbedaan dari tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Yang pertama dilihat dari keping bijinya. Pada tumbuhan monokotil memiliki satu keping biji dan yang dikotil memiliki dua keping biji. Dilihat dari akarnya, monokotil memiliki akar serabut dan dikotil memiliki akar tunggang. Dilihat dari jaringan pengangkut, tumbuhan monokotil memiliki jaringan pengangkut yang tersebar, sedangkan dikotil memiliki jaringan pengangkut yang teratur. Kemudian perbedaan yang dilihat dari daun, pada tumbuhan monokotil memiliki daun sejajar dan pada tumbuhan dikotil memiliki daun menjari. Baik teman-teman, kali ini kita sudah membahas beberapa materi mengenai Kingdom Plantae. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.